Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim asisten Laboratorium Perencanaan Optimasi Sistem Industri akan mencoba pembahasan tentang soal UTS Penelitian Operasional 2 tahun 2022 tahun 2023. Soalnya, yang pertama itu untuk soal pertama yaitu program dinamis menemukan solusi optimal persoalan memiliki lebih dari satu variabel keputusan dengan membagi persoalan tersebut menjadi stage atau tahapan. Untuk setiap step atau tahapan itu, berapa banyakkah variabel keputusannya? Nah, untuk setiap step atau tahapan, jumlah variabel keputusannya terdiri dari satu variabel keputusan. Hal ini dapat dilihat dari contoh fungsi rekursif berikut, di mana pada tahap ke n sama dengan satu variabel keputusan yang mungkin terjadi yaitu x1. Sedangkan pada tahap saat n sama dengan 2, variabel keputusan yang ada yaitu x2. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Next, Ki. Itu soal nomor 2 yaitu sebuah persoalan diselesaikan menggunakan program dinamis dengan fungsi tujuan berikut. Fn bintang Sn sama dengan maksimum dari Pn Xn tambah F bintang N plus 1, F plus 1 bintang Sn kurang Sn. Tuliskan komponen dari fungsi di atas yang menghubungkan state status pada state tahapan Kn dengan status pada tahapan Kn plus 1. Nah, dari fungsi tujuan di atas, komponen yang menghubungkan stage Kn dengan stage Kn plus 1 adalah F bintang N plus 1, Sn dikurang Xn. Artinya, Sn kurang Xn pada tahap ke N sama nilainya dengan N Xn plus 1 bintang pada tahap ke N plus 1 di suatu kondisi Sn plus 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Baiklah, untuk soal nomor 3, kita akan membahas tentang itu apakah jaringan berikut ini merupakan sebuah spanning tree atau pohon perentangan. Kenapa? Dapat kita lihat gambarnya pada slide yang ditampilkan. Di sini ada gambar sebuah jaringan. Nah, untuk jawabannya, jaringan tersebut merupakan sebuah spanning tree atau pohon perentangan. Hal ini dikarenakan semua node yang ada pada jaringan ini dihubungkan oleh busur atau arch dengan jumlah busurnya itu n kurang satu dan tidak ada pengulangan atau looping di dalamnya. Nah, yang dengan jumlah n kurang satu ini berarti jumlah n atau node dikurang dengan satu, di mana di sini nodenya ada 5 dikurang dengan satu artinya 4. Nah, di sini pas yaitu jumlah busurnya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa eh, jaringan ini merupakan sebuah spanning tree atau pohon perentangan. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini, kita membahas tentang sebuah kasus logistik di sebuah perusahaan yang memiliki jaringan distribusi seperti ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Untuk nilai-nilai yang ada pada jaringan distribusi ini, contohnya nilai yang berada dalam tanda kurung, contohnya pada nilai 29 dari busur 1 ke 5 itu merupakan biaya atau ongkos transportasi yang akan dikeluarkan perusahaan per unit. Sedangkan nilai yang terdapat dalam tanda kurung siku itu terdapat dua tanda yaitu tanda minus dan tanda positif. Contohnya pada node 5 terdapat nilai minus 8. Artinya pada node tersebut terdapat sebesar 8 unit permintaan. Sedangkan untuk tanda yang bernilai positif, contohnya pada node 7, yaitu 15. Artinya, kapasitas sumber yang tersedia pada node 7 sebesar 15. Setiap busur-busur yang ada di jaringan ini bisa mendistribusikan jumlah unit besar dari 0 sampai tak hingga. Untuk soal ini, kita dapat menentukan
Yang pertama yaitu formulasi persoalan di atas sebagai sebuah linear programming. Yang kedua, perusahaan mengklaim bahwa jalur berikut sebagai jalur distribusi ongkos minimal. Apakah klaim tersebut benar? Buktikan. Jika tidak, berikan jalur distribusi yang lebih baik dan buktikan kalau jalur distribusi yang ada Anda berikan lebih baik. Untuk jalur tersebut mungkin dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya masuk kepada pembahasan soal nomor 4 ini. Untuk pembahasan soal ini, kita mulai dari formulasi persoalan di atas sebagai suatu linear programming. Di sini, kita dapat melihat bahwa fungsi tujuan itu meminimasikan biaya. Sehingga untuk fungsi tujuan umum yaitu minimasi Z sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai N, CIJ dikali XIJ. Dengan fungsi pembatas yang pertama yaitu fungsi kapasitas jumlah permintaan, yaitu sigma I 1 sampai dengan M, XIJ besar sama dari BC. Sedangkan untuk fungsi pembatas jumlah kapasitas sumber yaitu X sigma J sama dengan 1 sampai N, XIJ kecil dari AI. AI merupakan jumlah kapasitas sumber I, sedangkan BJ jumlah permintaan pada tujuan J. Untuk TIJ merupakan biaya transportasi per unit antara sumber I dan tujuan J. Selanjutnya itu fungsi pembatas negatif, itu IJ besar sama dari 0 untuk semua I dan J. Lanjut, untuk fungsi formulasi linear programmingnya, yaitu yang pertama variabel keputusan. Untuk variabel keputusannya, contohnya yaitu pada X15 merupakan jumlah produk yang didistribusikan dari node 1 ke node 5. X14 merupakan jumlah produk yang didistribusikan dari node 1 ke node 4, dan begitu seterusnya. Untuk fungsi tujuan, kita dapat minimasikan biaya yang ada pada gambar, contohnya yaitu 29X15 ditambah 18X14 ditambah 53X13 sampai dengan 59X75. Untuk kendala permintaannya, di sini terdapat tiga node yang memiliki permintaan atau dapat dilambangkan dengan lambang negatif. Contohnya itu pada node keempat, di mana permintaannya itu -10. Nah, di sini kita misalkan bahwa busur yang menuju sebuah node akan dilambangkan dengan tanda negatif, sedangkan busur yang keluar dari sebuah node atau itu akan bertanda positif. Di sini untuk kendala permintaan pada node 4 yaitu -10. Di sini dapat kita lihat bahwa busur-busur yang menuju node keempat ada 3 buah, sedangkan yang keluar dari node 4 tidak ada. Sehingga kita akan formulasi kendala permintaan yaitu min X14 min X24 dan dikurang X54 sama dengan -10. Artinya untuk memenuhi permintaan di node 4 itu bisa berasal dari 4 node, yaitu node K1, node 2 dan node 5. Begitu seterusnya untuk node-node permintaan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kendala kapasitas sumber. Contohnya yaitu pada node ke-7, di mana kapasitas sumbernya terdapat 15. Di sini terdapat dua node yang keluar dari node 7, sedangkan yang menuju node 7 ada satu node yang berasal dari node 6. Sehingga didapatkanlah kendala kapasitasnya itu X72 ditambah X75 dikurang X67 sama dengan 15, dengan kendala dan negatif X13 sampai dengan X75 besar sama dengan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal B yang untuk membuktikan apakah klaim eh, dari jalur distribusi yang disediakan oleh perusahaan itu memiliki ongkos minimal atau tidak. Nah, yang pertama kita lakukan, kita cari dulu ongkos-ongkos atau total biaya dari jalur distribusi perusahaan ini. Dengan cara mengalihkan biaya per unit dikali dengan unit yang didistribusikan. Sehingga didapatkanlah biaya totalnya sebesar 1.579 untuk jalur distribusi yang disediakan oleh perusahaan. Untuk membuktikan apakah benar atau tidak, kita bisa melakukannya dengan menggunakan metode spinning tree. Untuk
Menggunakan metode spinning tree, kita bisa membagi persoalan ini menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita menentukan, di sini kan terdapat dua node yang memiliki kapasitas kapasitas sumber. Kita dapat memilih salah satu node ini sebagai node awalnya. Nah, di sini eh, kita misalkan bahwa 6 itu sebagai node awalnya. Dari node awal itu untuk menuju ke node permintaannya, yaitu di node 3, 4, dan 5, kita bisa melalui beberapa jalur. Yang pertama, contohnya dari node 6 ke node 4, kita bisa melewati node 1 dengan total biaya 62 per unit. Contohnya lagi, pada menuju node 5, dari node 6 kita bisa melewati node 2, node 1 sampai dengan node 5 dengan total biaya 73 per unit. Dari biaya yang berasal dari node 6 ke node permintaan, itu biaya minimumnya sebesar 62 per unit. Nah, di sini itu eh, dengan cara melalui node 1 ke node 5. Artinya di sini ke node, maksudnya ke node 4, yaitu dengan kapasitas permintaan min 10. Di sini kan terdapat 10 permintaan, sedangkan kapasitas sumber yang tersedia hanya 9. Artinya pada node 4 masih tersisa satu permintaan yang belum terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Untuk tahap berikutnya, kita masih mencari eh, untuk tahap selanjutnya, kapasitas sumber yang tersedia itu hanya tersisa dari node 7 menuju permintaan 3, 4, dan 5. Nah, kita sama caranya dengan cara yang tadi, kita harus mencari ongkos biaya paling minimum untuk menuju semua node permintaan. Di sini didapatkan untuk biaya minimumnya, yaitu menuju ke node 4 dari node 7 melalui node 2 dan node 1 dengan biaya 49 per unit. Sini karena permintaan pada node 4 hanya tersisa 1 unit, maka untuk node 7 masih kapasitas yang sumber yang tersedia masih bersisa sekitar 14 yang akan didistribusikan ke node 3 dan 5 pada tahap berikutnya. Next, untuk tahap berikutnya, di sini untuk permintaan yang belum terpenuhi terdapat pada node 3 dan 5. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita harus mencari biaya paling minimum yang dapat menjangkau node 3 dan node 5. Di sini didapatkan biaya paling minimumnya sebesar 59 dari node 7 ke node 5. Dengan kapasitas sumber yang tersedia 14, maka permintaan di node 58, maka masih tersisa sebesar 6 kapasitas di node 7 yang akan didistribusikan ke node permintaan yang belum terpenuhi pada tahap berikutnya. Next. Untuk tahap berikutnya, eh, permintaan yang belum terpenuhi itu terdapat pada node 3, sehingga kita dapat mendistribusikan nilai kapasitas yang sumber yang tersedia di node 7 menuju node 3. Di sini terdapat dua jalur pendistribusian, yaitu dari node 7 ke node 2 menuju node 3, atau dari node 7 menuju 2, menuju 1, dan menuju 3. Sehingga didapatkanlah dari perbandingan ini biaya minimumnya, yaitu dari node 7 menuju node 2 menuju node 3 sebesar 83. Nah, di sini untuk kapasitas sumbernya itu ada 6, sedangkan permintaan ada 6, sehingga untuk kapasitas sumber eh, yang tersisa sudah habis terpakai untuk memenuhi permintaan yang ada di node 3. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa next bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk jalur distribusi perusahaan yang dirancang itu sebesar 1.577. Nah, hal ini dapat kita jadikan sebagai bukti bahwa klaim eh, perusahaan yang mengatakan bahwa jalur transportasi distribusi sebelumnya itu sudah merupakan ongkos minimum tidak benar, karena masih ada jalur lain yang lebih hemat dengan perbandingan 1.579 dibandingkan dengan 1.577. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya.
Baiklah. Lanjut ke soal terakhir, itu soal nomor 5. Di sini soalnya itu PTX merupakan distributor karet industri. Untuk 3 bulan mendatang, perkiraan jumlah penjualan karet dalam ton ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Di sini ada 3 tabel, yaitu tabel nomor, di sini ada 3 kolom, yaitu kolom nomor, bulan, dan permintaan dalam satuan ton. Untuk bulan itu ada 3, yaitu bulan Agustus, September, dan Oktober. Dan untuk permintaan untuk masing-masing bulan yaitu 10 ton untuk bulan Agustus, 30 ton untuk bulan September, dan 20 ton untuk bulan Oktober. Karet yang dijual dibeli oleh PTX dari pihak luar. Untuk setiap pemesanan, PTX harus membayar sebanyak 0,1 juta rupiah per pemesanan. Harga karet adalah 10 juta rupiah per ton. Pihak luar hanya menjual karet dengan ukuran lot yaitu 10, 20, 30, dan 40 ton. Pemesanan dengan jumlah di bawah 10 ton atau di atas 40 ton tidak dilayani. Untuk penyimpanan karet, PTX hanya memiliki gudang dengan kapasitas 30 ton. Biaya simpan adalah 1 juta rupiah per ton untuk per bulannya. Biaya simpan dibebankan kepada karet yang tersisa di dalam gudang pada akhir setiap bulannya. PTX tidak memiliki persediaan karet di awal bulan Agustus. PTX juga tidak menginginkan ada karet yang tersisa di akhir bulan Oktober. Nah, untuk hal-hal yang atau poin-poin yang ditentukan pada soal ini adalah yang pertama poin A, tentukan state, variabel keputusan, dan formulasi matematis fungsi tujuan persoalan di atas. Yang kedua itu yang poin B, tentukan jumlah pemesanan yang optimal setiap bulannya dan jumlah karet yang ada di gudang pada akhir masing-masing bulan. Dan yang terakhir yaitu C, tentukan total biaya pesan, total biaya pembelian, dan total biaya simpan pada masing-masing bulan. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Untuk yang pertama yaitu state, variabel keputusan, dan formulasi matematis fungsi tujuan persoalan. Yang mana yang pertama yaitu stage atau N adalah bulannya, yaitu bulan 1, 2, 3 atau bulan Agustus, September, dan Oktober. Selanjutnya adalah state atau SN. Di sini state-nya adalah persediaan karet pada akhir bulan ke N. Dan yang ketiga yaitu variabel keputusan atau XN. Di sini variabel keputusannya adalah jumlah karet yang harus dipesan. Dan terakhir adalah formulasi matematis fungsi tujuannya yaitu minimum. Karena di sini kita tujuannya itu meminimumkan biaya persediaannya yaitu min Fn Sn, Xn sama dengan Cn tambah 10 Xn tambah Sn Xn kurang Dn tambah F bintang N tambah 1 kali Sn tambah Xn kurang Dn. Nah, di sini kenapa kita di sini Cn ini adalah biaya pemesan, biaya yang dikeluarkan untuk sekali pemesanan. Nah, 10 ini kita ambil dari harga karetnya yaitu 10 juta per tonnya. Lalu di sini Sn tambah Xn kurang Dn. Di sini harusnya ada satu yaitu 1 kali Sn tambah Xn kurang Dn. Nah, yang satu ini kita ambil dari yaitu biaya simpan. Jadi 1 kali Sn tambah Xn kurang Dn. Jadi bisa langsung dibikin dihilangkan dari satunya. Next ke poin kedua atau poin B yaitu tentukan jumlah pemesanan yang optimal setiap bulannya dan jumlah karet yang ada di gudang pada akhir masing-masing bulan. Nah, di sini karena pada tabel yang diketahui yaitu tabel peramalan, tabel perkiraan penjualan karet untuk 3 bulan mendatang. Artinya di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Maka untuk menentukannya kita menggunakan metode backward atau kita menghitungnya mulai dari belakang. Nah, di sini kita menghitungnya mulai dari N ketiga yaitu pada bulan Oktober. Di sini untuk bulan Oktobernya itu kita menggunakan fungsi rekursif atau formulasi matematisnya itu disesuaikan dengan fungsi matematis pada slide sebelumnya atau yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, yang ini akan kita olah menjadi perhitungannya. Untuk di sini tabelnya itu ada untuk tabelnya itu yang pertama di sini X3. X3 ini merupakan variabel keputusannya yang mana variabel keputusannya ini kan jumlah karet yang harus dipesan. Kenapa cuma 0, 10, 20, 30, dan 40? Karena
pemesan karena eh, lot untuk pemesannya itu cuma 10, 20, 30, dan 40. Lalu di sini ada S3 yaitu stake-nya. Stake-nya adalah persediaan karet pada akhir bulan ke N. Nah, di sini kenapa cuma 0, 10, 2, dan 20? Karena sesuai dengan permintaan pada bulan Oktober yaitu 20, yaitu 20, dan pada bulan Oktober itu tidak boleh ada persediaan pada akhir bulannya seperti ketentuan pada soal yang mana di sini. Nah, PTX juga tidak menginginkan ada karet yang tersisa pada akhir bulan Oktober. Jadi pada akhir bulan Oktober itu tidak dibolehkan adanya persediaan. Maka kita memasukkan persediaan karet pada akhir bulannya itu cuma sampai 20 agar persediaannya bisa langsung nol dan tidak berlebih dari nol gitu. Maka di sini ada beberapa poin. Yang pertama untuk persediaan nol, karena persediaannya cuma nol, artinya sesuai dengan demand kita harus memesan sebanyak 20 buah, sebanyak 20 ton. Jadi yang 20 ton ini angka didapatkan angkanya adalah 200,1. Yang angka 200,1 ini didapatkan berdasarkan fungsi rekursif atau formulasi matematis sebelumnya yaitu C3. C3 ini adalah biaya pemesanan yaitu 0,1 juta dikalikan dengan 10 kali XN. 10 ini harganya yaitu 10 juta per ton dikali dengan XN. XN ini adalah eh, X yang bersangkutan atau X3 pada pemesanan sebanyak 20 buah itu. Maka dikalikan jadi 0,1 dikali dengan 10 kali 10 kali 20 tambah 1 yaitu biaya pesan sebesar 1 juta dikali dengan S3 tambah X3 kurang 20 yaitu S3 S3-nya atau S3 ini 0 ditambah X3 yaitu 20 dikurang dengan 20. Jadi dapatkan hasilnya 0 gitu. Maka berarti angka perkalian dari perkaliannya itu 0,1 tambah 10 kali 20. Didapatkan hasilnya 20,1. Lanjut ke ke F3 bintang S3. Di sini kita mengambil jumlah atau angka yang paling optimal karena di sini hanya ada satu angka, berarti kita pilih 200,1 dan 200,1 ini terletak pada jumlah pemesanan sebanyak 20 ton. Jadi X3 bintangnya adalah 20. Selanjutnya adalah pemesanan atau persediaan. Kalau kita memiliki persediaan sebanyak 10, maka kita harus memesan sebanyak 10 buah di sini. Karena kita harus menyesuaikan dengan demand, yaitu 20 demand untuk di bulan Oktober. Jadi kita punya persediaan 10, maka kita harus memesan sebanyak 10 buah. Nah, angka ini sama seperti sebelumnya didapatkan dengan berdasarkan dari formulasi matematisnya yaitu 0,1 ditambah dengan 10 kali XN atau jumlah yang dipesan. Berarti 0,1 ditambah 10 kali 10 atau 100. Dapatkan 100,1. Di sini biaya simpannya itu 0 karena hasil dari 10 tambah 10 kurang 20 dari hasil dari ini adalah 0. Maka tidak dimasukkan. Dari sini F3 bintang S3-nya kita pilih yang 100,1 karena cuma ada satu angka ini saja. Untuk berarti angka 100,1 ini didapatkan pada jumlah pemesanan sebanyak 10 ton. Jadi X3 bintangnya adalah 10 ton. Nah, selanjutnya adalah eh, pada jumlah persediaan sebanyak 20. Jumlah persediaan sebanyak 20 ini artinya sudah sama dengan demand atau jumlah permintaan, maka kita tidak perlu lagi melakukan pemesanan. Karena kalau kita melakukan pemesanan sebanyak 10 buah misalnya, maka akan ada persediaan atau sisa sebanyak 10. Sementara berdasarkan syarat sebelumnya pada bulan Oktober itu tidak dibolehkan adanya persediaan akhir. Selanjutnya, pada N kedua atau bulan September. Di sini pada bulan September untuk formulasi matematisnya adalah F2.
S2, X2 sama dengan C2 tambah 10 kali XN tambah 1 kali S2 tambah X2 kurang 30. Karena sini jumlah demandnya adalah 30. Tambah F3 kali S2 tambah X2 kurang 30. Di sini dimasukkan F3 S2 X2 kurang 30 ini karena di sini sudah pada bulan yang sebelumnya gitu. Jadi kalau bulan Oktober tadi kan tidak ada yang bagian ini karena pada bulan Oktober itu kan tidak ada bulan yang setelahnya, tidak ada bulan setelahnya. Jadi bulan Oktober ini kan yang terakhir. Nah, untuk di bulan September ini ada fungsi ini karena ada bulan yang setelahnya itu bulan Oktober itu. Untuk bulan Oktober ini, bulan September ini, di sini demand-nya adalah 30. Nah, di sini karena tidak ada syarat tertentu yang menentukan jumlah persediaan akhir harus berapa, atau tidak boleh adanya persediaan akhir, tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan semua angka untuk jumlah persediaan karet pada akhir bulan KN-nya. Jadi yang pertama untuk persediaan sebanyak 0 kita bisa memesan sebanyak 30 dan 40. Karena kita kalau kita memesan sebanyak 30 berarti sudah terpenuhi semua pemesanan. Kalau kita memesan sebanyak 40 berarti sudah terpenuhi juga semua pemesanan tapi ada sisa sebanyak 10 ton. Nah, kenapa tidak ada angka pada atau strip pada angka pemesanan 10, 0, 10, dan 20? Karena kalau kita memesan 0, 10, atau 20, artinya jumlah demand-nya tidak terpenuhi. Untuk cara cara eh, pencarian angkanya ini sama dengan eh, sebelumnya, sama dengan pada eh, stage sebelumnya, yaitu berdasarkan formulasi matematisnya. Nah, di sini pada jumlah pemesanan 30 didapatkan angka 500,2 dan pada pemesanan 40 didapatkan angka 510,2. Nah, dari kedua angka ini kita ambil jumlah yang paling optimal. Karena fungsi kita adalah minimum, maka kita ambil fungsi yang paling minimum yaitu 500,2. Nah, di sini F2 bintang S2-nya adalah 500,2 dan X2 bintangnya adalah 30 karena itu angkanya terjadi pada pemesanan sebanyak 30. Selanjutnya, pada N1 yaitu bulan Agustus, bulan Agustus. Di sini fungsi rekursifnya atau formulasi matematisnya sama seperti sebelumnya, tapi bedanya di sini N-nya dijadikan dengan N1. Nah, kenapa di sini hanya ada persediaan 0? Hal ini dikarenakan pada bulan Agustus dia tidak dikehendaki adanya eh, persediaan awal. Jadi tidak ada persediaan awal. Jadi dianggap dengan persediaan awalnya itu 0 gitu. Jadi untuk persediaan awal 0 kita bisa memesan sebanyak 10, 20, 30, dan 40. Hal ini dikarenakan jumlah pesanan pada bulan Agustus adalah sebanyak 10 ton. Jadi kita memesan lebih dari 10 ton. Atau lebih dari 0, yaitu 10 ton, 20 ton, 30 ton, dan 40 ton. Untuk F1 bintang S1-nya, kita mengambil yang 600,3 pada angka pemesanan 10 ton. Hal ini karena kan ini yang paling minimum. Untuk X1 bintangnya adalah 10, karena ini terjadi pada pemesanan 10 ton. Nah, di sini kan soalnya tadi adalah eh, tentukan jumlah pemesanan yang optimal pada setiap bulannya dan jumlah karet yang ada di gudang pada akhir masing-masing bulan. Di sini pada bulan Agustus, September, dan Oktober, jumlah pesanan yang paling paling optimalnya adalah 10, 30, dan 20 ton. Dan jumlah persediaan akhir bulannya adalah 0 karena jumlah pesanan ini sudah memenuhi jumlah demand dan atau sama dengan jumlah demand. Maka tidak ada persediaan akhir karena semua yang kita pesan sudah terjual semuanya. Dan yang terakhir adalah tentukan total biaya pesan, total biaya pembelian, dan total biaya simpan pada masing-masing bulan. Sini bulan Agustus, September, dan Oktober. Untuk jumlah pemesanannya kita dapat dari poin B, yaitu 10, 30, dan 20 ton. Jumlah persediaannya juga 0 semuanya. Dan biaya pesannya adalah 0,1 juta untuk setiap pemesanan.
itu ditentukan pada soal sebelumnya dan total biaya pesanan untuk masing-masing bulannya yaitu 0,1 juta untuk setiap bulan. Harga karet per ton ini adalah 10 juta rupiah per tonnya dan total biaya pembelian adalah yang pertama pada bulan Agustus yaitu 100 juta. Angka 100 juta ini atau biaya 100 juta ini didapatkan dari jumlah pesanan dikalikan dengan harga karet per ton. Jadi, didapatkan total biaya pembelian untuk bulan Agustus adalah 100 juta. Untuk biaya simpannya sesuai dengan ketetapan soal yaitu 1 juta per ya untuk 1 juta per tonnya. Lalu total biaya simpannya adalah strip atau nol. Hal ini dikarenakan tidak adanya persediaan pada setiap bulannya. Jadi biaya simpan ini satu dikali dengan jumlah persediaannya itu nol. Maka didapatkan total biaya simpan untuk setiap bulannya atau masing-masing bulan adalah nol. Baiklah, dikembalikan kepada Rena. Sekian untuk pembahasan soal UTS Penelitian Operasional 2 tahun 2023 dan 2004. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.